Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang sudah menghadiri undangan kami. Saya izin untuk share paparan ya sebelum nanti kita diskusi secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi saat ini kita akan diskusi terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana BOK Puskesmas tahap 1 ya, dalam rangka penyaluran tahap 2 nanti ya. Ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan secara bersama-sama, yaitu yang pertama kebijakan, yang kedua rencana penarikan dana, kemudian yang ketiga bagaimana mekanisme penginputan laporan, yang keempat persetujuan laporan realisasi, dan yang kelima adalah reset atau penginputan laporan realisasi ya. Kita mulai dengan topik pertama. Jadi sesuai ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 22 bahwa Pasal 27 ya, ayat 2 bahwa penyaluran tahap 2 BOK itu dilakukan berdasarkan laporan tahap 1 ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kami, kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi ya, aplikasi Erenggar. Kemudian di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan juga 42 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik pada pasal 11 ayat 1 dan seterusnya bahwa penyaluran dana BOK Puskesmas dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya. Kemudian rekomendasi itu dilakukan berdasarkan laporan penggunaan DAK atau BOK Puskesmas dari pemerintah daerah ya. Nah, penyampaian laporan penggunaan itu paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berkenaan. Nah, namun sampai tanggal 31 Mei kemarin itu mengingat Permendagri terkait dengan pedoman ya penatausahaan pengelolaan dana BOK di APBD yang sedang berproses di Kemendagri belum selesai, sehingga ada perpanjangan waktu ya, ada diskresi perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Juni 2023. Nah, terkait hal ini kami kemarin sudah bersepakat dengan ada kesepakatan dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan, sehingga terkait Permendagri yang tadi sedang berproses itu kita kesampingkan sementara untuk proses penyaluran di tahap 2 dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita lihat waktu sekarang, kita punya waktu efektif sekitar 10 hari ya dari sekarang untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan laporan. Kita lanjut. Nah, ini syarat-syarat yang perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat menyampaikan laporan ya. Yang pertama, nilai akumulasi laporan realisasi penggunaan tahap 1 BOK Puskesmas tidak boleh nihil ya. Artinya Bapak Ibu menyampaikan laporan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Juni itu jangan sampai ada laporan yang nihil ya. Harus ada nilai laporannya sekalipun itu hanya 500.000 atau mungkin sejuta, tetap harus dilaporkan ya kalau sudah dibelanjakan. Kemudian syarat yang kedua, Bapak Ibu menyampaikan laporan atau input melalui aplikasi Erenggar Kementerian Kesehatan berdasarkan rekening koran per bulan yang Bapak Ibu dapat dari pihak bank atau bisa dilihat di riwayat transaksi yang ada di BNI Direct ya, di Cash Management System. Kemudian syarat ketiga adalah laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan syarat yang keempat, laporan tersebut wajib ditembuskan kepada
perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah ya. Ini namanya berbeda-beda. Ada yang Badan Keuangan Daerah, ada yang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ya. Itu berbeda-beda. Silakan, tetapi prinsipnya adalah laporan keuangan dari puskesmas, maksud saya laporan realisasi dari puskesmas itu harus ditembuskan kepada BPKAD-nya. Selanjutnya, ini adalah mekanisme penyampaian laporan ya. Jadi pertama, alur persetujuan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama, Dinas Kesehatan memberikan persetujuan ya secara elektronik melalui aplikasi eRenggar. Nanti sebentar kita akan lihat mekanisme persetujuannya seperti apa. Jadi setelah puskesmas menginput laporan, kemudian Dinas Kesehatan wajib memberikan persetujuan. Ya. Setelah Dinas Kesehatan memberikan persetujuan, selanjutnya Dinas Kesehatan mencetak laporan realisasi penggunaan Bioka Puskesmas dari aplikasi eRenggar. Ya. Jadi nanti bisa di-download ya dalam bentuk PDF. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan distempel basah. Ya. Jadi tanda tangan ini bisa oleh Kepala Dinas Kesehatan atau misalnya Kepala Dinas Kesehatan definitifnya tidak ada, bisa oleh pelaksana tugas Kadinkes atau PLH dengan syarat PLH atau PLT tersebut sudah mempunyai SK ya, SK penunjukan dari pimpinan daerahnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengunggah ya kembali laporan realisasi yang telah disahkan tadi di stempel basah ke dalam aplikasi eRenggar. Ya. Setelah diunggah ke dalam aplikasi eRenggar, Bapak Ibu juga wajib untuk mengirim laporan tersebut ya sebagai sebagai bahan kontrol kami melalui DAK, melalui email daknf.roren@kemkes.go.id dan email timcare.daknf@gmail.com. Nah, ini tolong kedua email ini, laporan tadi dikirim kepada kedua email ini ya Bapak Ibu sekalian sebagai salah satu sarana untuk kami mengontrol laporan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini adalah sekarang kita masuk ke topik berikut yaitu terkait dengan rencana penarikan dana atau RPD ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk RPD ini Puskesmas menginput rencana penarikan dana itu per menu, per bulan ya, bahkan sampai level komponen per bulan. Kemudian melakukan finalisasi data rencana penarikan dana dan RPD-nya itu wajib diinput per bulan ya melalui aplikasi Bioka Salur. Nah, selanjutnya setelah Puskesmas melakukan input rencana penarikan dana, Dinas Kesehatan melakukan verifikasi ya data rencana penarikan dana tersebut ya. Saya kira ini kalau untuk Dinas Kesehatan yang sudah melakukan sudah familiar ya. Dia harus melakukan verifikasi terhadap apa saja. Nah, itu harusnya teman-teman Dinas Kesehatan sudah familiar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, kemudian Biro Perencanaan dan Anggaran akan melakukan monitoring status integrasi atau melakukan hit data rencana penarikan dana tersebut ya dengan aplikasi dashboard BNI ya. Kemudian kami juga akan melakukan monitoring ya terhadap seluruh data mutasi rekening koran melalui dashboard BNI. Setelah itu selanjutnya pihak bank atau pihak BNI menerima data rencana penarikan dana tadi, kemudian secara sistem akan mengirimkan status rencana penarikan dana tersebut ya, dan mengirimkan data mutasi rekening koran. Nah, yang menjadi catatan yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pertama, nilai rencana penarikan dana yang diinput oleh Puskesmas dan disetujui oleh Dinas Kesehatan itu akan menjadi limit saldo ya, yang akan tersedia di virtual account untuk per masing-masing Bioka Puskesmas. Jadi misalnya taruhlah Puskesmas A mengajukan rencana penarikan dana 10 juta,
maka 10 juta itulah yang akan tertransfer ke virtual account-nya ya, dan dia akan menjadi limit saldo virtual account-nya. Kemudian yang berikut, khusus untuk dinas kesehatan, nah jika dalam waktu 2 kali 24 jam dinas kesehatan tidak melakukan verifikasi atau tidak melakukan persetujuan terhadap rencana penarikan dana yang diajukan oleh puskesmas, maka dalam waktu 2 kali 24 jam itu secara sistem akan disetujui, akan di-approve ya. Rencana penarikan dana dari puskesmas itu akan disetujui secara sistem setelah 2 kali 24 jam, dan persetujuan secara sistem tersebut secara langsung maksud kami itu menjadi tanggung jawab dinas kesehatan ya. Kemudian yang berikut, cara melakukan penginputan RPD bisa Bapak Ibu merujuk ke file cara penggunaan aplikasi Biokasalur sebagai akses puskesmas versi kedua ya. Nanti bisa diakses di aplikasi Biokasalur ya, pada menu bantuan di aplikasi Erenggar Boksalur. Selanjutnya, topik yang berikut yaitu penginputan laporan realisasi ya. Jadi untuk menginput laporan realisasi tahap 1 ya, realisasi penggunaan anggaran tahap 1, pertama, tugas puskesmas yaitu menginput data realisasi per jenis ya, per menu, perincian menu, per komponen, per subkomponen per bulan. Ya, tolong dicatat input laporannya per jenis, per menu, perincian menu, per komponen, per subkomponen per bulan. Ya. Setelah puskesmas selesai melakukan penginputan data realisasi, selanjutnya tugas dinas kesehatan atau tugas teman-teman di dinas melakukan verifikasi data terhadap realisasi yang disampaikan oleh puskesmas per menu. Selanjutnya semua menu yang sudah diverifikasi atau centang hijau itu dapat melanjutkan proses ke download laporan realisasi. Setelah download, kemudian upload kembali laporan realisasi yang sudah ditandatangani dan distempel basah. Nah, kemudian tugas kami di Roren di Kementerian Kesehatan, yaitu kami melakukan monitoring terhadap penginputan realisasi dan menyiapkan data salur tahap kedua. Jadi berdasarkan hasil inputan laporan dari puskesmas dan hasil verifikasi oleh Dinas Kesehatan, kemudian kami melakukan rekomendasi ya, atau kami menyiapkan rekomendasi salur tahap kedua yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Bapak Ibu nanti mungkin bertanya, terus gimana dengan verifikasi BPKAD? Nah, untuk verifikasi BPKAD dalam konteks ini tolong dikesampingkan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sementara laporan ini hanya diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, tetapi BPKD-nya tetap harus mendapatkan tembusan dari laporan tersebut. Kemudian catatan cara melakukan penginputan realisasi bisa merefer ke file petunjuk penggunaan aplikasi Daknon Fisik 2023 versi 3.0 PDF yang dapat diakses di bantuan aplikasi Erenggar ya. Kemudian perlu menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, penginputan laporan itu wajib menyesuaikan dengan tanggal cetakan rekening koran ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini cara penginputan laporan ya. Jadi konsep penginputan realisasi ya. Misalnya untuk salur gelombang 1 di bulan Februari 2023. Jadi untuk rencana penarikan dana di bulan Februari Bapak Ibu wajib input ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu wajib melakukan input rencana penarikan dana. Ya. Kemudian untuk cetak rekening koran atau transfer ke end user itu di bulan Januari itu akan di reset 0 ya. Kenapa di reset 0? Karena duitnya itu baru ditransfer di bulan Februari ya. Artinya rekening koran penerimaan dana di bulan Januari itu menjadi 0.
dan dipastikan di bulan Januari itu tidak ada transaksi ya, tidak ada transaksi. Kemudian yang berikut, input realisasi di Irenggar untuk Bapak Ibu yang mendapatkan transfer gelombang 1 mulai Februari 2023, itu boleh melakukan input realisasi di mulai bulan Februari ketika sudah ada rekening koran transaksi ke end user di bulan Februari ya. Tetapi ketika di bulan Februari belum ada transaksi ke end user atau belum ada rekening koran, maka tidak perlu melakukan input realisasi di bulan Februari ya. Kemudian yang salur gelombang 2 ya. Salur gelombang 2 itu mulai 21 Maret ya. Artinya sebelum 21 Maret itu Bapak Ibu harus meriset ya, itu rencana penarikan dana bulan Januari sampai Februari tetap ada. Cetakan rekening korannya itu dimulai di atas tanggal 21 Maret 2023 ya. Nah, di bawah tanggal 21 Maret 2023 itu harusnya tidak ada transaksi ke end user karena duitnya baru diterima sekitar 21 Maret ya. Jadi untuk cetakan rekening koran dan input realisasi di bulan Januari Februari itu menjadi 0, di Maret kemungkinan ada ya. Jadi 3 komponen ini ya, 3 komponen yaitu rencana penarikan dana, cetakan rekening koran dan input realisasi dimulai di bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, untuk gelombang 3 itu kita salur di 13 April ya. Jadi untuk rencana penarikan dana Januari, Februari, Maret ada. Namun untuk cetakan rekening koran dan input realisasi itu di bulan Januari, Februari, dan Maret itu menjadi kosong ya. Kita sebenarnya sudah riset by system ya, tetapi kalau masih ada laporan yang Bapak Ibu sudah terlanjur melaporkan di bulan untuk gelombang 3 ya, di bulan Januari, Februari, dan Maret itu tolong diriset menjadi 0. Dan Bapak Ibu baru menyampaikan laporan realisasi mulai bulan April atau ya mulai bulan April di atas tanggal 13 April ketika sudah ada transaksi ke end user atau rekening koran. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian ini adalah persetujuan laporan realisasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu login ke aplikasi Erenggar, kemudian pilih menu Monef, maka nanti akan muncul menu Monef di dashboard, kemudian Bapak Ibu klik di akun non fisik, nanti akan tampil dashboard ya. Akan tampil dashboard, Monef, klik Monef, kemudian klik verifikasi Monef. Ya. Setelah Bapak Ibu klik verifikasi Monef, nanti akan muncul eh, kotak informasi seperti ini yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih atau searching sesuai dengan wilayah Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu yang ada di Kalimantan Utara, tinggal pilih Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pilih Kabupaten Malinau, atau kabupaten lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara, kemudian pilih jenis BOK Puskesmas, kemudian pilih misalnya bulan Januari dan klik cari ya. Bapak Ibu klik cari, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nanti akan tampil seperti ini ya. Akan muncul jendela seperti ini. Jadi semua puskesmas di bawah kabupaten kota tersebut itu akan tampil misalnya ini di Kabupaten di Kabupaten Malinau tadi ya. Ini akan tampil semua puskesmas ya yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ya. Nama-nama puskesmas. Kemudian verifikasi BPKD ini tolong diabaikan. Kemudian nanti akan muncul centang-centang warna hijau ya seperti ini. Kalau sudah tercentang semua, jadi ini semua puskesmas kemudian setelah semua puskesmas tercentang seperti ini, selanjutnya
Dinas Kesehatan bisa melakukan input identitas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini setelah disetujui tadi persetujuan laporan dicentang-centang semua ya, per menu, per puskesmas, kemudian Bapak Ibu input identitas kepala dinas ya. Jadi klik input identitas kepala dinas, kemudian Bapak Ibu input ya, nama kepala dinas, NIP, jabatan, nomor telepon, alamat email ya. Kemudian setelah Bapak Ibu yakin bahwa identitas itu sudah benar, sudah tepat, kemudian klik tetapkan ya. Klik tetapkan identitas kepala dinas ya. Setelah Bapak Ibu klik tetapkan identitas kepala dinas, kemudian selanjutnya Bapak Ibu klik download laporan realisasi. Nah, setelah Bapak Ibu klik download laporan realisasi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Itu isinya adalah Pagu RK, kemudian nilai pengajuan RPD, identitas puskesmas, identitas dinas kepala dinas dan seterusnya ya. Ini adalah format laporan realisasi. Kemudian Bapak Ibu save ya. Klik tombol save ya. Setelah klik tombol save, kemudian Bapak Ibu lengkapi file tersebut ya, tanda tangan kepala dinas kesehatan dan stempel basah. Setelah distempel, tanda tangan dan stempel basah, kemudian Bapak Ibu mengupload ya. Di sebelah kanan bawah itu ada tombol upload file laporan. Ya. Di situ silakan diupload yang sudah ditandatangani dan distempel basah tadi ya. Selanjutnya, nah ini tombol upload ya. Jadi upload file tersebut dengan kapasitas maksimal sekitar 3 MB ya. Kami sudah melakukan uji coba ya. Jadi untuk laporan tersebut itu harusnya tidak lebih dari 3 MB ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu yang puskesmasnya banyak, jika kapasitasnya lebih dari 3 MB, tolong dikompres ya sampai 3 MB atau kurang dari 3 MB sebelum Bapak Ibu melakukan upload. Nah, kemudian file tersebut diupload. Nah, setelah diupload, maka proses pengesahan realisasi itu sudah selesai dilakukan ya. Nah, tadi tugas dinas. Selanjutnya, nah tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu sekalian, jadi untuk bulan Februari, maksud saya untuk bulan Januari, laporan-laporan yang disampaikan oleh Bapak Ibu ke kami di bulan Januari di BOK, di aplikasi Erenggar untuk BOK Puskesmas itu kami udah riset by system ya. Namun ketika ada puskesmas yang belum terriset, Bapak Ibu bisa melakukan riset. Kami juga siapkan riset ya. Jadi untuk puskesmas yang ingin meriset atau menihilkan realisasi setiap selain bulan Januari, bisa dilakukan dengan cara login ke aplikasi Erenggar, kemudian klik Dakmun Visi, kemudian di menu Monef, kemudian input dan pilih bulan Februari ya, Ibu sekalian. Bapak Ibu pilih bulan Februari. Nah, ketika pilih bulan Februari, maka akan muncul ya, akan muncul jendela seperti ini atau kotak dialog seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik tombol reset nilai realisasi. Setelah Bapak Ibu klik tombol reset nilai realisasi, ya. Kemudian langkah selanjutnya nanti akan muncul pesan seperti ini. Apakah Anda yakin akan mereset nilai realisasi bulan Februari? Kalau Bapak Ibu yakin, langsung tekan OK, ya. Klik OK. Nah, secara otomatis nanti realisasi yang sudah diinput di bulan Februari itu akan menjadi 0 semuanya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah 0 dan
Bapak Ibu menginput misalnya realisasi di bulan Maret dan seterusnya, di sini sudah ada tombol approval ya, tinggal Bapak Ibu melakukan approve, menyetujui usulan dari teman-teman puskesmas ya untuk dinas kesehatan. Oke, demikian Bapak Ibu itu yang bisa saya share, saya diskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih. Waktu selanjutnya Pak Andra deh ya Pak An. Oh ya Pak Efrem. Silakan Pak An. Ya, terima kasih Pak Efrem atas penyampaian materi tentang teknik dan mekanisme pelaporan. Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab untuk memperdalam substansi yang disampaikan oleh Pak Efrem tadi. Tapi pengalaman dari Zoom sebelumnya, kami harapkan Bapak Ibu semua menyimak dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu sebagai penanya terdahulu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini substansinya hampir sama sehingga ditanyakan berulang-ulang. Nah, untuk menghindari yang berulang-ulang, kami harap Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pertanyaan rekan sebelumnya. Agar waktu kita yang tidak banyak ini bisa lebih membahas substansi yang lebih luas lagi. Setiap sesi pertanyaan akan diberi kesempatan pada 3 penanya. Untuk berikutnya kami persilakan Bu Jumiati untuk nanti Bu Jumiati, Bu Eti Hayati, dan Ibu Maria. Silakan Bu Jumiati dahulu, silakan. Baik Pak, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini tentang RPD Pak. Jadi kemarin kan kita sudah membuat realisasi anggaran. Dan dari rekening kami itu ada sisa, misalnya anggaran kami 100 juta, ternyata kami baru serap 50 juta, artinya kan kami masih punya sisa anggaran 50 juta. Nah ini kan sebenarnya bisa kami masukkan di bulan berikutnya, tapi kami harus membuat RPD terlebih dahulu. Persoalannya Pak, ketika kami akan membuat RPD dan kami mengklik simpan, itu di situ tertulis bahwa nilai pagu kami sudah melebihi, sementara masih ada dana yang belum kami serap. Mungkin demikian Pak pertanyaan kami, mohon solusinya itu seperti apa, karena kami ada sisa dana tapi belum bisa kami pakai karena tidak ada RPD, belum bisa kami SPJ-kan karena belum bisa kami buatkan RPD karena kendala tersebut Pak. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hayati, Bu Jumiati. Berikutnya Ibu Eti Hayati. Kami persilakan Bu Eti Hayati. Ibu Eti Hayati, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu, sampaikan Pak, dulu. saya mau tanya, kan masalah realisasi ya, yang contoh masih ada sisa. Cuman kalau kita contoh yang bulan Juni kita nggak bisa merealisasikan semuanya karena dananya kan nggak cukup. Apa kita bisa separohnya? Apa harus depending? Apa bisa setengahnya kegiatan itu Pak? Sisanya tuh sisa di mana Bu? Sisa di RPD masih ada, cuman kalau kita merealisasikan buat bulan berikutnya nggak cukup buat kegiatan selanjutnya seperti itu. Apa kita harus? Ya, Ya, hampir mirip ya. Sama ya. Ya, hampir sama dengan pertanyaan Ibu Jumiati ya. Berikutnya Ibu Maria, silakan Bu Maria. Ibu Maria, apa yang ingin ditanyakan Bu? Silakan Bu. Saya dari Langkat Pak, yang menjadi masalah bagi kami sampai saat ini kami belum bisa melakukan penarikan dana Bapak.
sebab ada sedikit masalah di aplikasi, belum login di masalah dengan BNI Pusat, Pak. Sementara waktu untuk penarikan dana terbatas sampai 31 Juni ini, 30 akhir Juni. Gimana dengan masalah kami ini, Pak? Mohon solusi. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Efrem untuk ditanggapi 3 penanya tersebut, Pak Efrem. Oke, baik, terima kasih Pak Andra. Nanti bisa ditambahkan ya sama Mbak Nurul dan teman-teman yang lain. Oke, yang pertama nilai RPD Pagu itu nilai Pagu melebihi RPD ya, atau ada sisa dana ya, seperti itu, ada sisa dana. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, nilai RPD itu kalau sudah di-approve oleh Dinas Kesehatan, artinya nilai RPD itu sama dengan saldo Bapak Ibu di VA ya. Jadi ini tolong dicatat baik-baik, nilai RPD kalau sudah di-approve oleh Dinas Kesehatan, itu nilai RPD itu sama dengan nilai VA ya, atau saldo rekening VA, virtual account-nya. Nah, kalau misalnya di bulan Januari atau taruhlah bulan Februari, Bapak Ibu mengajukan RPD untuk UKM esensial, taruhlah 10 juta. Ya. Oke, halo. Tadi masih mute. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya tadi sempat ke mute, Pak Efrem. Ya, Oke. ulang sedikit. Oke, jadi gini ya. Jadi gini, RPD itu kalau sudah di-approve oleh Dinas Kesehatan, itu sama dengan nilai saldo virtual account. Ya. Kalau masih ada sisa dana di virtual account untuk kegiatan tertentu, itu tetap bisa digunakan ya di bulan berikutnya di komponen yang sama. Saya ambil contoh ya. Misalnya UKM esensial. Bapak Ibu mengajukan RPD UKM esensial, taruhlah Puskesmas A di bulan Februari sebesar 10 juta. Ya. Ternyata 10 juta tersebut hanya bisa diserap sekitar 9 juta. Masih sisa 1 juta. Nah, di bulan Maret, Bapak Ibu ingin untuk menghabiskan kegiatan tersebut, bisa saja langsung dihabiskan di bulan Maret 1 juta tersebut, tapi syaratnya adalah dihabiskan untuk komponen yang sama. Tetap di UKM esensial, misalnya komponennya adalah surveillance ibu hamil, ya duitnya itu untuk surveillance ibu hamil. Tapi kalau nanti di bulan Maret, Bapak Ibu masih ada kebutuhan taruhlah untuk surveillance tadi, masih ada kebutuhan taruhlah 5 juta, maka Bapak Ibu hanya mengajukan RPD-nya 4 juta karena masih ada sisa 1 juta yang ada di bulan Maret, di bulan Februari tadi yang belum digunakan, itu bisa digunakan di komponen yang sama di bulan Maret. Ya. Itu untuk pertanyaan Bu Jumiati dan Bu Hayati ya. Jadi prinsipnya sama ya. Kalau VA-nya nggak cukup atau RPD-nya nggak cukup di bulan Februari tadi, silakan mengajukan tambahan RPD untuk komponen yang sama atau untuk menu yang sama di bulan berikutnya. Syaratnya adalah nilai RK untuk kegiatan tersebut atau untuk komponen tersebut masih ada duitnya, ya. Nilai duit selama 1 tahun di komponen tersebut masih ada. Kalau sudah tidak ada, ya nggak bisa. Gitu. Kemudian yang sama Ibu Maria belum bisa lakukan login ke BNI Direct. Nah, ini kami dapat laporan untuk teman-teman yang belum login ke BNI Direct itu, pertanyaan saya, Ibu sudah mengupdate email belum ke BNI-nya? Sudah Pak, kami sedang di BNI nih Pak. Ya. Nah, dari pagi sampai sore ini belum bisa login juga Pak. Oke, tapi Ibu sudah melakukan perubahan email, update perubahan email ke BNI? Sudah Pak. Oke. Ya, jadi kami mendapatkan informasi dari BNI
untuk teman-teman yang belum login itu pada umumnya teman-teman yang belum melakukan update email ya. Karena email yang sebelumnya dibuka itu kan secara terpusat ya, Bapak Ibu harus mengupdate email terbaru untuk melakukan login ke aplikasi BNI tersebut. Nah itu tolong komunikasi aja dengan teman-teman BNI cabang, nanti kami juga akan sampaikan ke BNI pusat ya. Itu segera login sehingga nanti transaksinya bisa segera dilakukan ya. Ini dari data kami masih ada sekitar 1.000-an hampir 2.000 puskesmas yang belum melakukan transaksi ya. Masih ada Tolong 2000. segera login, tolong segera transaksi sehingga nanti Bapak Ibu bisa memenuhi syarat lapor tahap 1. Bisa ada rekening koran untuk lapor tahap 1. Oh. Ini sebelumnya udah pernah login atau belum pernah, Bu? Sudah, Pak. Bu Maria, oh ya. Berarti udah pernah Udah, Pak, transaksi ya? Belum, Pak, belum pernah. Udah pernah login? Belum lah, belum pernah login. Belum pernah login ya? Udah sekali terblokir, Pak. Oke. Oke, silakan segera ya, Bu. Nanti kami juga bantu advokasi ke teman-teman BNI pusat untuk mempercepat proses ini ya. Terima kasih, Bapak. Yuk. Selamat sore. Sore, silakan Pak An. Ya, terima kasih. Untuk 3 penanya berikutnya, Bu Linda, Bu Putri Wayuni, dan Pak Rizky. Silakan Bu Linda. Pertanyaannya disampaikan Bu Linda. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, untuk puskesmas, sudah untuk Kabupaten Benar Meriah seluruhnya sudah mengisi RPD. Dan kemudian seperti sesuai dengan ketentuan, dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sudah ada di rekening masing-masing puskesmas. Dan sampai saat ini kita belum melakukan CMS karena memang proses perit di Dinas Kesehatan ada beberapa yang belum selesai. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, saat ini Dinas Keuangan atau BP3AKD di sini di Kabupaten Benar Meriah juga meminta laporan. Sementara kalau kita belum melakukan CMS kan kita belum bisa ngeprint rekening koran ya Pak, atau bagaimana sih mekanismenya gitu. Jadi kemarin saya bertemu dengan Kabid Anggarannya, arahan dari beliau, laporan yang kami sampaikan itu seperti laporan JKN. Apakah benar seperti itu, Pak? Karena mengingat tadi yang dari paparan Bapak tadi bahwa Permendagri kita sampai saat ini belum kelar ya, Pak ya. Masih, kalau kemarin saya dengar dari Bapak Kabid Anggaran masih di bagian apa ya, saya lupa. Jadi masih dalam proses. Bu Linda, izin. Jadi Ini seperti maksudnya apa pelaporan Linda, ini untuk maksudnya, BP3AKD, Pak? Karena kami dituntut juga harus ada pelaporan gitu. Walaupun kan box salur itu dananya langsung gitu. Nah, jadi ini Bu Linda, kami sebentar dulu saya mau konfirmasi Bu Linda. Ya, siapa? Bu Linda, ini maksudnya laporan ke BPKAD dalam rangka pengesahan belanja gitu ya, penerbitan SP2B-nya gitu atau SP3B-nya. Justru Atau itu Pak yang apa? kami belum paham Pak, karena kan selama ini belum ada arahan seperti apa kami harus melaporkan ke BP3AKD-nya. Nah, untuk formatnya juga belum ada. Sementara di Kabupaten Benar Meriah itu sudah didesak, kami harus menyampaikan sehingga diarahkan untuk memakai format JKN yang kalau dalam logika saya mah nggak masuk gitu Pak. Itu kan sudah ada juknis sendiri. Jadi mohon arahannya Pak seperti apa terkait masalah tersebut. Kemudian untuk realisasinya Pak, mungkin saya mohon diperjelas Pak. Jadi berarti puskesmas juga menginput, kemudian dinas juga menginput atau seperti apa Pak? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Putri Wayuni, silakan Bu. Ibu Putri Wahyuni, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ibu Putri Wahyuni, ya. Halo, ya Bu. Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari Puskesmas Pelabuhan Sambas, Kota Sibolga, mau bertanya Pak, untuk melakukan laporan realisasi itu kan katanya kapan ada masuk ditarik ada rekening koran begitu Pak, transfer end user. Sementara kami uang yang masuk yang virtual account-nya itu masuk di bulan Maret. Dan herannya yang saya pertanyakan, sampai saat ini kami belum ada melakukan transfer end user. Mungkin di Juni ini kami melaksanakan transfer end user-nya melalui BNI Direct kan Pak. Jadi yang saya pertanyakan ini sekarang, mulai kapan kami melakukan laporan realisasi ini? Apakah dari Maret atau dari Juni? Begitu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Putri. Silakan Pak Rizky, silakan. Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Salam. Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ingin bertanya terkait dengan yang pertama mungkin untuk laporan dari Dinas Kesehatan, Pak Efrem, yang dari Kepala Dinas, itu laporannya apakah kami mengajukan ke Erenggarnya itu per bulan atau kumulatif setelah Puskesmas seluruhnya sudah menginput laporan? Itu yang pertama. Yang kedua, di Erenggar nantinya kan ada verif dari BPKAD. Nah, verif BPKAD ini apakah sebagai syarat salur tahap kedua atau gimana gitu, atau tidak? Karena dari BPKAD kami sendiri pun masih apa juga Pak Efrem, masih banyak belajar juga terkait dengan Erenggar ini gitu, terkait dengan BOK, khususnya BOK Puskesmas. Kemudian yang ketiga terkait dengan laporan BOK dak non fisik. Di dak non fisik ini kan ada juga BOK dinas, BOK kabupaten kota. Nah, apakah BOK kabupaten kota ini paling lambat laporannya tanggal 30 Juni juga atau gimana? Mungkin itu aja Pak Efrem. Ya, terima kasih Bu Linda, Bu Putri, dan Pak Rizky. Pertanyaannya sudah kami tampung. Silakan Pak Efrem dijawab 3 pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Andra. Jadi pertama untuk Ibu Linda. Jadi ini teman-teman di Benar Meriah ini belum sama sekali ya lakukan transaksi menggunakan CMS. Nah, pertama kami sarankan kalau untuk transaksi menggunakan CMS ini segera dilaksanakan ya Bu. Kalau sudah bisa login teman-teman puskesmas, seluruh puskesmas sudah bisa login ke BNI Direct, segera lakukan transaksi. Karena kalau Bapak Ibu tidak transaksi dengan BNI Direct, maka Bapak Ibu tidak akan punya yang namanya rekening koran. Ya. Kalau tidak ada rekening koran, terus Bapak Ibu mau lapor menggunakan apa? Apa dasar laporan di Erenggar? Ya. Jadi untuk yang belum sama sekali transaksi menggunakan BNI Direct, segera lakukan transaksi. Ya. Segera lakukan transaksi, sehingga nanti Bapak Ibu tuh mempunyai rekening koran untuk bisa menyampaikan sebagai dasar untuk menyampaikan laporan di aplikasi Erenggar. Yang kedua, Ibu Linda, laporan ke keuangan daerah ya. Jadi laporan ke keuangan daerah ini untuk sementara dipending dulu ya. Ya, itu jangan dipikirin, dipending dulu sampai nanti Permendagrinya terbit ya. Dipending dulu sampai Permendagrinya terbit, sehingga untuk laporan BOK Puskesmas yang sebelumnya sesuai dengan Permenkes itu harus dilakukan verifikasi oleh BPKAD, itu sekarang kita tunda ya. Kita tunda dulu, jadi BPKAD tidak perlu, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Rizky ya. Jadi BPKAD tidak melakukan verifikasi untuk laporan penyerapan tahap 1 ya. Sebelumnya kalau sesuai dengan konsep kita yang lama kan BPKAD juga harus melakukan verifikasi dan setiap bulan itu dia harus menerbitkan yang namanya SPB ya, surat pengesahan belanja.
Nah, namun kemarin berdasarkan hasil kesepakatan kami dengan Kemendagri dan Kemenkyu, SPB itu nanti bisa dirapel ya. Nanti bisa dirapel Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya untuk bulan 1 sampai bulan 6 ini ketika belum ada SPB, nanti setelah Permendagrinya terbit misalnya di bulan Juli, nah nanti dari bulan Januari, Februari sampai bulan Juli itu belanjanya akan disahkan dirapel di bulan Juli nggak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk BPKAD dikesampingkan dulu, sekarang Bapak Ibu fokus untuk segera transaksi dengan CMS, dengan BNI Direct, miliki rekening koran, dan lapor di aplikasi Erenggar. Ya, kemudian untuk laporan realisasi itu diinput oleh Puskesmas ya, diinput oleh Puskesmas. Tugas Dinas Kesehatan hanya melakukan verifikasi, kemudian mengupload, menyetujui atau mengesahkan laporan tersebut, menyetujui laporan tersebut, kemudian mengupload ke aplikasi Erenggar ya. Dan hasil laporan yang sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan itu ditembuskan ke BPKAD-nya. Kemudian yang berikut Ibu Putri Wahyuni dari Sibolga, via masuk di bulan Maret. Jadi kami harus laporan kapan. Jadi kalau duitnya sudah masuk di bulan Maret, kapan terakhir Ibu melakukan transaksi dengan BNI Direct? Nah, disitulah Ibu menyampaikan laporannya. Jadi sekalipun duitnya itu ada di bulan Maret sudah masuk di rekening VE, tapi Ibu baru melakukan transaksi ke end user di bulan Juni, maka laporannya itu dimulai dari bulan Juni. Ya. Berdasarkan rekening koran tersebut. Kemudian Pak Rizky. Pak Rizky, jadi Pak Rizky untuk laporan ini per Puskesmas ya. Per Puskesmas. Kemudian kumulatif ya, kumulatif, realisasinya kumulatif. Misalnya bulan Januari, Februari itu nihil, realisasinya nihil, tapi kan tetap ada kegiatan kan di bulan Januari, Februari itu, tetap ada duit yang dibelanjakan di sana dalam tanda kutip, tetapi laporannya nihil, hanya saja laporan tersebut diakumulasi ke bulan di mana ada rekening koran. Ya. Jadi misalnya belanja yang ada di bulan Januari, Februari, Maret, April, itu kalau nggak ada rekening koran, nanti semuanya akan dilaporkan di bulan Mei pada saat ada rekening koran. Ya. Jadi di bulan Mei itu jadi realisasinya tinggi ya laporannya. Seperti itu. Kemudian verifikasi BPKD tadi sudah dijawab. Nah untuk laporan BOK Dinas ini Bapak Ibu wajib menyampaikan, ini sekaligus ya informasi, jadi kami sudah bersurat juga ke daerah itu, surat Pak Sekjen, agar teman-teman Dinas Kesehatan menyampaikan laporan penggunaan tahun 2022 dana BOK nanti sebagai syarat salur tahap 1 tahun 2023. Untuk BOK Dinas ya, lapornya ke aplikasi Aladin Kemenkyu dan ke aplikasi Erenggar ya. Ya sorry, ke aplikasi Aladin Kemenkyu saja Bapak Ibu untuk yang batas waktu tanggal 30 Juni ya. Sebagai syarat salur tahap 2. Ya. Demikian Pak Andra. Pak An, suaranya belum terdengar Pak An. Ya, untuk 3 penanya berikutnya nanti Pak Bukori, Dinkes Tamiang, sama Pak Arpan. Kami persilakan Pak Bukori. Pak Bukori, silakan. Kami persilakan Dinkes Aceh Tamiang. Dinkes Aceh Tamiang, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, Dari Dinkes Aceh Tamiang Pak. Ya. Ini terkait pelaporan Erenggar di Puskesmas itu kan
direset nol semua. Apakah setelah direset nol semua itu Puskesmas harus mengklik tombol simpan sehingga nanti di pelaporan Dinkes itu nampak bahwasannya itu sudah melaporkan dan belum melaporkan. Dan kemudian untuk yang tidak ada pagu di menu, apakah itu ada tombol simpan atau enggak? Karena di situ status rekapan itu statusnya belum melaporkan. Oke, yang kedua Pak, terkait insentif Pak. Kemarin kan muncul tuh aplikasi insentif. Jadi kawan-kawan Puskesmas bingung ini mau pakai template atau pakai aplikasi. Memang sementara ini digunakan yang template Pak. Jadi kalau ada kepastian memang itu pakai template, kawan-kawan Puskesmas sudah berani untuk melakukan transfer ke end user. Selanjutnya Pak, ada kawan Puskesmas, mereka salah perhitungan Pak. Seharusnya kan 10% itu. Ini mereka menghitungnya 7,5% sesuai juknis lama. Seandainya yang 2,5% itu dimasukkan ke dalam RPD di bulan Juni atau Juli, apakah bisa Pak sisanya itu? Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Arpan. Silakan Pak Arpan. Pak Arpan, silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, berikutnya Bu Lia. Silakan Bu Lia. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lia Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kami mau tanya. Kebetulan di RPD kami dengan laporan RPD dengan laporan realisasi berbeda. Ya. Waktu di awal laporan realisasinya 29%. Masih di sekitar bulan berapa ya? Awal bulan 6 masih 29%, Pak. Tapi sekarang kami lihat terakhir jadi 26%. Laporan realisasi Januarinya hilang. Ya, baik. Ya, Itu gimana Itu itu, saja Pak? ya, Bu ya. Tapi udah Itu cair aja. semua, Pak. Cairnya sesuai dengan RPD. Ya, itu saja pertanyaannya, Bu ya. Yang kedua, Pak, satu lagi. Kami kan di Aceh menggunakan BSI. Ada 11 puskesmas. Tapi waktu di bank itu ada yang dapat bagi hasil, Pak. Di rekeningnya ada bagi hasil, kemudian ada biaya administrasi, dan dari 11 puskesmas itu ada yang dapat bagi hasil, ada yang tidak. Itu gimana itu, Pak? Ya. Baik, Pak, Bu. itu aja. Ya, Terima kasih. Langsung ya, Bu. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yulista. Aduh, dapat juga. Ibu Yulista dipersilakan. Oh, tadi belum di Ibu Yulista, kami persilakan. Ibu Linda. Ibu Linda. Ibu Murni, silakan Bu Murni. Halo, Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. dengan Bu siapa? Bu Linda, maaf Pak, saya terkendala kameranya nggak bisa ini Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan Bu Linda. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, kami sudah selesai mentransfer semua ke end user di bulan. Bu, suaranya kecil, Bu. Ya, butuh effort untuk mendengarnya. Tolong didekatin ke Ya. mic-nya. Halo Pak, ya sudah jelas? Ya, udah lebih jelas. Silakan. Gini Pak, saya dari Puskesmas. Kecil lagi, Bu. Kecil, Bu. Bu, videonya di stop aja, Bu. Kameranya, Bu. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya. Ibu dekatin mulut ke mic-nya atau ke perangkatnya. Halo Pak. Ya, Ya. oke, ini jelas ya, silakan. Jelas Pak ya. Halo Pak, ini Pak, kami sudah selesai mentransfer semua dana ke end user di bulan Mei. Kemarin itu
terjadi kesalahan kelebihan transfer karena ada beberapa teman-teman itu yang tidak menggunakan rekening BSD. Mereka menggunakan rekening Bank Aceh. Seharusnya kan biaya admin bank langsung dipotong dari dana yang akan ditransfer. Cuman saat itu saya belum tahu seperti itu. Jadi terjadi kelebihan transfer. Nah, pas saya cek terakhir di dashboard di saldo untuk subkomponen untuk VA UKM esensial primer itu, seharusnya kami punya sisa dana yang tidak terrealisasi itu adalah 840.000, berarti ada 156.000 yang kelebihan transfer. Setelah kami konsultasikan dengan pihak Dinkes dan pihak BSD, dan kami lihat di arahan di Telegram bahwa dana tersebut bisa dikembalikan, ditransfer kembali ke VA melalui teller atau BSI Mobile. Jadi hal tersebut sudah kami lakukan. Dan terakhir kali saya coba print rekening koran, Pak. Padahal di situ kemarin saya sudah buat keterangannya adalah pengembalian kelebihan transfer, tapi di rekening koran tidak muncul keterangan tersebut. Dan nanti untuk realisasi yang kami laporkan, Pak, itu bagaimana, Pak? Sementara yang per transaksi itu yang ada dalam rekening orang itu kan tercatat transaksi dulu yang sebenarnya uangnya lebih ditransfer, Pak. Jadi bagaimana itu solusinya, Pak? Karena sekarang tapi setelah kami kembalikan ke dalam PA, saldonya sudah sesuai dengan saldo yang seharusnya. Gitu. Itu aja, Pak, yang kami tanyakan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Efren dijawab dari 3 penanya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andra. Ya, jadi pertama dari Aci Tamiang, untuk laporan yang nilainya 0 atau RPD atau kegiatannya nilainya 0 itu tetap harus dilakukan klik simpan ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan ya. Kemudian yang berikut untuk aplikasi insentif. Jadi untuk aplikasi insentif ini kalau misalnya aplikasinya seluruh petugas di puskesmas tersebut sudah terdaftar semua di aplikasi insentif, boleh menggunakan aplikasi. Tapi kalau misalnya belum, ya pakai template yang lama saja nggak apa-apa ya. Seperti itu Pak dari Aceh Tamiang. Kemudian yang berikut tadi selisih. Jadi yang lama itu pakai 7,5, namun harusnya kalau menggunakan Juknis baru 10% ya dari realisasi ya. Tadi pertanyaannya apakah bisa masuk ke bulan berikutnya? Ya jawabannya bisa, silakan aja, tinggal dimasukin ke RPD ya. Ibu sekalian diinput di RPD untuk selisih yang belum terbayarkan itu. Ya, tapi nanti dihitung masuk di RPD bulan pada saat dilakukan input ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang Ibu Lia, nah Ibu Lia, jadi Ibu Lia tadi mungkin Ibu tidak perhatikan paparan kami yang pertama ya. Jadi di paparan tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk bulan Januari itu kita ada riset by system ya, dari riset by system. Jadi semua sudah dinolkan. Kenapa kami nolkan di bulan Januari? Karena baru ada transfer itu di bulan Februari. Jadi Bapak Ibu baru bisa melaksanakan transaksi itu sekitar bulan Februari setelah mendapatkan transfer. Nah, untuk yang sudah di-reset itu, Ibu silakan bisa melaporkan kembali sesuai dengan transaksi di rekening korannya ya. Iya. Kemudian untuk yang bagi hasil ini maksudnya yang jasa giro ya. Jadi untuk yang jasa giro atau yang bagi hasil, ini nanti mekanismenya akan disetorkan ke kas daerah ya, ke bank yang menjadi mitra kas daerah. Nah nanti mekanisme penyetorannya disetor sebagai pendapatan asli daerah atau pendapatan lain daerah yang sah untuk kabupaten tersebut ya.
Nah, mekanisme penyetoran ini kami masih diskusikan ya, Bapak Ibu sekalian. Kami masih diskusikan dengan pihak BSI dan BNI, dan juga kami masih diskusikan dengan Pemda ya. Tapi kalau misalnya ada share informasi dari BPKD-nya, nanti bisa diskusi dengan kami di grup Telegram ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ibu Linda. Nah, untuk Ibu Linda nih tadi yang kebutuhan saya tadi belum menangkap secara utuh ya. Kelebihan transfer tadi itu karena apa? Kelebihan transfer karena potongan apa namanya transfer online, atau kelebihan transfer karena apa, Bu? Kelebihan transfer karena lupa memotong admin bank karena yang harus potong 6.500, Pak. Ya, 6.500 yang harusnya dibebankan kepada end user ya. Iya, betul, Pak. Itu sudah dikembalikan oleh end user belum, Bu? Ya, Ibu. Sudah dikembalikan manual ke saya, dan saya sudah kumpulkan uangnya sesuai sejumlah 156.000 itu sudah kembali saya transferkan ke VA melalui BSI Mobile saya gitu. Karena arahan dari seperti itu. Ibu transfer sesuai nggak dengan VA-nya? Kalau VA-nya sudah sesuai, Pak. Oke. Kalau sudah sesuai artinya kan udah nggak ada masalah ya, Bu. Jadi yang tadi dipermasalahkan apa? Bagaimana realisasinya? Iya, betul, Pak. Bagaimana realisasinya? Karena kan yang saya dengar tadi, kita kan nanti melihat angka di rekening koran per subkomponen. Sementara yang tadi saya kan sudah ada kelebihan transfer di situ. Dan saya sudah print rekening korannya itu, yang terprint itu adalah jumlah yang apa itu tadi, Pak, yang lebih transfer itu. Sementara yang pengembalian dana itu kan saya buat kumulatif, sekali saja saya kembalikan gitu. Yang tadi kelebihan transfer itu sudah saya kembalikan, saya kumulatif gitu, Pak. Oke. Jadi kalau Ibu sudah kembalikan sesuai VA-nya masing-masing, kemudian sudah balance, prinsipnya itu ya, sudah balance, artinya memang clear di situ. Laporannya kan harusnya kemarin waktu Ibu kembalikan itu di catatan per ini enggak, Bu? Per VA enggak? Kalau per VA, kalau Ibu kembalikan per VA dan ada catatan berapa yang dikembalikan di VA A, VA B, VA C, harusnya nggak ada masalah ya, Ibu harusnya bisa melaporkan sesuai dengan transaksi tersebut ya. Kebetulan yang terjadi kelebihan transfer itu cuma di satu VA, Pak. Satu VA itu UKM esensi primer. Dan dana tersebut sudah saya kembalikan ke VA tersebut gitu. Angka saldonya sudah balance, sudah sesuai memang dengan saldo yang seharusnya. Ya sudah, artinya sekarang Ibu laporkan yang sudah ditransaksikan aja, yang sudah dikirimkan user aja, Bu. Ya, baik ya, Bu. Dipahami apa yang sudah disampaikan ya, Bu ya. Berikutnya untuk tiga penanya, Bu Murni, Puskesmas Bensintang, sama Bu Mailani. Silakan Bu Murni. Ya, Bu Murni. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Murni dari Puskesmas Padang Piji, Kabupaten CPD, Pak. Izin bertanya, Pak, terkait dengan kesalahan transfer. Jadi kami di sini pada saat kami transfer salah rekeningnya. Jadi masuk dananya ke yang harusnya ke rekening A, tapi ini udah masuk ke rekening B. Nah, karena salah masuk, jadi kami juga minta petunjuk dari Dinas Kesehatan, tapi harus mentransfer ulang ke rekening puskesmas. Jadi kami sudah transfer ulang ke rekening puskesmas. Ternyata transfer ke rekening puskesmas yang mana, langsung Bu? ke rekening induknya. Ke rekening induknya yang ada di buku bank. Karena di buku bank. Nah, ternyata pada saat dibuat template berikutnya untuk ditransfer ke
balik ke A, ini udah nggak ada lagi uang yang tersedia di sana. Mungkin solusinya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, hak transfer kami yang pertama itu tidak sukses. Jadi kami transfer sekali lagi. Jadi akhirnya dua-duanya sukses. Jadi berlebih juga. Jadi kami minta udah ditransfer juga ke rekening Indu. Jadi mohon solusinya mungkin seperti apa, karena untuk saat ini baik itu dengan pelaporannya atau untuk dana tersebut untuk bisa kita tarik karena RPD sudah kita buat sesuai dengan yang kita rencanakan untuk kita transfer ke rekening yang bersangkutan. Mohon mungkin solusinya, Pak. Bu Terima Murni kasih. yang mengarahkan kirim ke rekening induk siapa? Kami berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan, tapi memang tidak disebutkan ke rekening induk, kirim ke rekening puskesmas. Jadi pemahaman kami mungkin di sini kami gagal paham. Kami ke rekening yang ada di buku rekening itu kaminya yang gagal paham. Jadi kirim ke rekening, kami juga nggak tanyakan ke rekening mana kami kirimkan. Jadi akhirnya teman yang salah pada saat dia tarik ini berlebih, jadi dia transfer ulang ke rekening yang ada di buku rekening itu. Oke, paham Bu. Langsung jawab Terima aja kasih. Pak Efrem. Kasus Ya. Aduh, satu-satu lah ini ya. jadi ya sudah, itu duit yang sudah ditransfer ke rekening induk itu udah nggak bisa diapa-apain Bu. Itu akan tetap di sana sampai di akhir tahun dan nggak boleh digunakan ya. Jadi kita Karena rekening induk itu dia hanya boleh terima transfer dari RKUN ya. Nggak boleh ada transfer dari manapun, karena nanti di akhir tahun kalau kita rekon kan nanti jadi berbeda gitu ya. Penerimaan berapa, nanti ketika Ibu transfer lagi masuk ke situ, artinya nilai salur tahap 1 Ibu itu akan melebihi dari alokasi salur tahap 1 dari pusat gitu. Harusnya Jadi itu ditransfer duitnya, kemana, Pak? duit itu nggak bisa diapa-apain, harusnya itu ditransfer ke rekening VE, jangan ditransfer ke rekening induk. Bu Murni, Ya. menyimak Bu Murni? Izin Pak, terkait hal tersebut, apakah kami harus buat RPD ulang untuk penarikan di tahap berikutnya atau seperti apa? Nggak bisa, duit yang tadi, yang kegiatan yang tadi itu udah dianggap hangus Bu. Udah dianggap hangus. Kalau Ibu mau bikin RPD lagi itu artinya RPD untuk kegiatan baru dan bukan duit yang tadi gitu. Bukan duit yang tadi ditransfer kembali ke rekening induk. Terus Pak, kan memang ada sisanya sedikit lagi, memang nggak banyak, walaupun memang hanya mungkin 150.000 atau 300.000. Nah ini yang belum ditransfer ini bagaimana mungkin untuk terkait, karena dia berlebih juga, karena ada beberapa yang berlebih. Jadi Belum itu uang ditransfer, itu duitnya di mana, bagaimana? Bu? Belum Untuk ditransfer, saat duitnya di ini mana? Di masih VE? ini kan untuk sementara duit yang berlebih dari kawan yang kita transfer itu masih di tangan sekarang. Jadi kami udah stop, jangan transfer lagi ke rekening induk itu. Bu, mungkin pertanyaannya Ibu transfer ke penanggung jawab program atau ke end user, Bu? Ini ya itu maksudnya apakah langsung bisa ke end user yang lain atau bagaimana itu? Enggak, yang tadi yang salah transfer, gagal, terus ke transfer lagi, itu transfernya ke rekening PJ ya Bu? PJ program? PJ program. Bukan ke PJ program, langsung ke orangnya Pak. Bukan ke PJ programnya. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Efrem ya Bu, itu di konsolidasinya nanti di akhir tahun ya Bu ya. Ya, kalau yang sudah Ibu, jadi ternyata duitnya Ibu transfer ke end user dan duitnya itu kelebihan dan duitnya sekarang dipegang end user gitu. Iya. Aduh. Itu duit yang kelebihan itu karena dia nggak melaksanakan kegiatan atau kegiatannya belum dilaksanakan? Enggak, kegiatannya sudah dilaksanakan, cuma salah kami yang transfer, salah. Transfernya yang berlebihan. Iya, berlebihan. Gagal terus ditransfer lagi berhasil gitu loh, Pak.
Iya, jadi karena berlebih, jadi harus arahannya ya ke apa ke store ke rekening puskesmas kembali. Jadi kami juga enggak tanya lebih lanjut, langsung ke rekening yang di Oke, buku enggak, rekening itu udah puskesmas yang selesai, kami Bu. pegang. Kali itu udah selesai. Yang Ya, sekarang kan tadi Ibu ngomong ada satu yang sekarang ada satu end user yang dalam tanda kutip dia megang kelebihan duit kan? Benar nggak, Bu? ya, 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 Nah, ya, 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 Pak. kalau ada end user yang pegang kelebihan duit, dah kembalikan saja lagi ke virtual account gitu, ke VA. Bukan karena berlebih itu duitnya, Pak. Tapi karena ada kawan lain yang belum dapat uangnya. Jadi harusnya dari yang Oh, end user ini ke user yang lainnya. aduh ribet banget sih ya. Mhm. Jadi harusnya duit tersebut ke kawan A jadi ke kawan B dan akhirnya dihitung jadi Ya, kelebihan gitu ya, Bu. ya, 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 Pak. Ya, kembalikan lagi ke VA saja, Bu. Ya sudah itu dikembalikan lagi ke VA, Bu. Biar bisa dibuat RPD-nya. Mungkin Oh, berikutnya ya. Ya, dari terima kasih, Pak. Puskesmas Ben Sintang, kami persilakan. Jadi sebelum bertanya ya Bapak Ibu, kalau sudah ditanyakan oleh penanya yang terdahulu, jangan diulang lagi ya Bu ya. Ya, jangan pengulangan. Ya oke, silakan. Selamat sore Bapak. Ya, silakan Bu. Ya Pak, ini kan kami dari Kabupaten Langkat sebagian sudah transfer di bulan Juni. Seluruhnya itu transferannya di bulan Juni. Kedengeran Bapak? Ya, ya, ya. Dengar. Jadi Transaksi ke end tadi user maksudnya ya. tadi kata Bapak realisasinya itu sesuai dengan rekening koran, gitu kan? Jadi kemarin kita juga buka Monef dari Arranger itu RPD-nya udah ada per bulan gitu. Jadi apakah kami teruskan sesuai dengan RPD yang ada di Arranger atau kami rubah sesuai bulannya? Itu yang masih sesuai bulan rekening koran yang ada pada kami. Mungkin Bu. Bentar ya Bu, saya lagi mimpin rapat ya Bu. Ya. Ya, makanya saya tadi tidak angkat-angkat. Lagi mimpin rapat ya. Ya Bu. Ya. Karena kalau misalnya kami lihat dari Monet itu udah sesuai dengan RPD Januari, Februari, Maret, dan sampai April yang udah kami buat gitu kan Pak. Tapi tadi kata Bapak realisasi sesuai dengan rekening koran. Sedangkan kami realisasinya baru di Juni ini gitu. Jadi mohon pencerahan bagaimana kami bikin realisasinya jika keadaannya seperti itu gitu. Terima kasih Bapak. Ya kan Pak Eprem langsung dijawab Pak Eprem. Oke, langsung aja ya. Ya, satu-satu lah Oke, Ibu sekarang. Emilia, jadi transaksi bulan Juni. Jadi laporan realisasi itu disampaikan berdasarkan rekening koran. Jadi kalau Ibu tadi ngomongnya RPD tetap Ibu tetap harus wajib menginput RPD per bulan. Oh, oke. Ya, per bulan dari bulan Januari sampai sekarang. Tetapi untuk Ibu menyampaikan laporan realisasi, dasarnya adalah rekening koran. Jadi taruhlah dari Januari, Februari, Maret sampai Mei, Ibu input RPD, atau Juni Ibu RPD, input RPD. Nah, baru ada transaksi di bulan Juni, maka rekening koran di bulan Juni itulah yang dijadikan dasar untuk menyampaikan laporan ya. Artinya kan kegiatan dari bulan Januari sampai bulan Juni kan baru ditransaksikan di bulan Juni kan. Nah, itulah yang menjadi dasar laporan Ibu. Jadi laporan yang akan kami input itu nanti yang dikirim itulah ya Pak yang di bulan Juninya, tertanggal di bulan Juninya. Ya, tertanggal di bulan Juni, tapi kan itu udah kumulatif dari bulan Januari kan? Iya, jadi kan yang jadi kemarin teman-teman juga bingung itu kan, karena saat kami buka Monef, baru di input data, di situ kan kita suruh ngisi semua yang kita pakai di bulan yang sudah dibayarkan gitu kan Pak, di RPD-nya dengan realisasinya.
Jadi itu bulannya sudah ada, sedangkan yang kami dengar itu harus sesuai dengan rekening korannya gitu. Apa realisasi yang ini atau realisasi yang lain? Makanya kami bingung Ya. Mas Ian. Ya, RPD kan tetap harus ada. Cuma realisasinya berdasarkan rekening koran ya. Jadi pas bulan Juni Ibu transaksi menggunakan BNI Direct, nah itu yang menjadi dasar Ibu untuk menyampaikan laporan ya di bulan Juni tersebut. Oke, cukup ya. Oke, baik Bapak. Ya, Terima kasih. ini sepertinya nanti takut mengulang-mengulang lagi ya. Mungkin langsung ke 3 penanya saja. Nanti Bu Suci, terus Muara Fajar, sama Batubara. Silakan Bu Suci Melani. Ya. Ya, silakan Bu menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Jadi Pak, saya sudah transaksi di bulan 5 untuk transaksi punya Januari. Terus di bulan Juni saya transaksi lagi punya Februari. Terus di dalam template BSI saya ada satu file yang sebenarnya saya mau hapus tuh. Tiba-tiba saya setujui untuk transfer ulang gitu, di-approve sama Kapus. Jadi kan udah 2 kali transaksi nih. Di bulan 5 sekali, di bulan 6 sekali untuk yang punya Januari tadi. Jadi untuk laporannya gimana Pak? Di laporan Erenggarnya itu realisasinya di bulan berapa dia dimasukkan, di Mei apa di Juni? Ya. Mungkin, aduh kalau kayak gini kayaknya langsung aja Pak Efrem ya. Iya, ini kasusnya banget ini, sangat spesifik masing-masing. Ya, sangat spesifik, nggak umum lagi ini. Itu tadi yang ditransfer 2 kali itu, jadi dalam ini ya, untuk transaksi yang sama ya Bu? Iya Pak. Jadi kelebihan transfer dong? Iya, 2 kali transfer karena jari-jari saya. Kelebihan transfer dong? Ya, Pak Efrem, silakan Pak Efrem. Ibu salah malah ketawa, gimana sih? Kalau kelebihan nombok loh Bu. Enggak Pak, kan sudah ditransfer kembali ke VA. Oh sudah, ya aman lah itu. Bapak bisa itu apa namanya tuh berita acaranya mungkin Pak, contohnya untuk pengembalian dana tadi ke VA, kan takutnya ada pemeriksaan nanti takutnya. Ya, silakan Pak Efrem. Ya, oke. Ya, Yang pertama tidak ada berita acara pengembalian dana ke VA. Silakan nanti disimpang aja bukti transfer pengembalian ke VA ya. Nah, kalau sudah transfernya, transaksinya nilai nominalnya persis sama ya? Iya. Yang sama. bulan Mei sama Juni itu. Iya. Oke, yang bulan Mei sama Juni, kemudian satu transaksi sudah dikembalikan ke VA. Sudah. Nah, kalau yang kondisi seperti ini pakai laporan yang paling terakhir aja ya, tapi nanti di rekon Bapak Ibu nanti itu atau di BKU nanti itu harus harus dikasih catatan itu ya, bahwa yang dikembalikan sekian dan kita pakai catatan kita pakai laporannya yang realisasi terakhir aja. Jadi kalau Mei terkirim, Juni terkirim ya sudah Ibu pakai yang terakhir aja, yang bulan Juni aja nggak apa-apa. Bulan 6 ya Pak? Ya, tapi prinsipnya Ibu sudah kembalikan yang satunya ke VA ya. Sudah Pak. Ya. Enggak Ya. Cukup ya Bu Melani ya. Ya, Baik Pak, terima kasih. Berikutnya Puskesmas Muara Fajar, dipersilakan. Puskesmas Muara Fajar. Ya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Ya, silakan. Mungkin ini tadi ada sedikit kesamaan pertanyaan Pak, cuman yang membedakannya saya begini Pak, saya sudah menginput RPD dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kemudian kegiatan itu sudah dibayarkannya pada bulan April dan Juni untuk kegiatan yang ada di RPD Januari sampai April. Nah, untuk di RPD Mei dan Juni saya tidak menginput Pak karena sisa dana di virtual account cuma 3 juta dan pembayarannya itu semuanya sudah terselesaikan begitu Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Efrem. Oke.
Ya nggak apa-apa, yang sisa di RPD itu dibiarin aja, sisa di virtual account dibiarin aja. Nanti kalau ibu ada kebutuhan lagi diajukan di bulan Juni, ya, Mei atau Juni atau Juli nanti bisa ditambahkan saja di RPD yang sisa tersebut ya kalau sudah salur tahap 2 gitu. Tapi kalau misalnya ibu masih ada duit di rekening induk, ibu mau mengajukan RPD baru, menambahkan uang yang sudah ada di VA bisa juga, silakan. Jadi tetap bisa digunakan ya Bu. Ya, tetapi Pak, apakah harus di-input juga yang Mei dan Juni itu RPD-nya Pak? Padahal kegiatannya sudah terbayarkan semuanya Pak. Kegiatan yang sudah terbayarkan semua, artinya yang sisa 3 juta tadi itu adalah sisa RPD ya Bu. Oh iya betul. Sudah ya? Ya nggak apa-apa, tadi penjelasannya Ibu tetap bisa, itu yang sisa di RPD, sisa di VA itu masih tetap bisa digunakan di bulan-bulan berikutnya ya, di komponen yang sama. Berarti saya harus menginput RPD di Mei dan Juni juga gitu Pak? Ya nggak perlu, kalau misalnya nggak hanya perlu. butuh 3 juta nggak perlu, Oh iya, iya. dilaksanakan di komponen yang sama aja. Oh, berarti nggak apa-apa Uang RPD-nya 3 juta 0, itu. RPD-nya 0 di Mei Juni nggak apa-apa berarti ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke, gitu aja Pak. Cukup Terima ya. kasih. Silakan dari Dinas Kesehatan Batubara, Bu Ika. Oke Pak, Ya, izin Pak silakan. sebelumnya. Ini Pak, tadi kami coba konfirmasi ke BPKAD Kabupaten Batubara Pak, perihal verifikasi BPKAD yang tadi menurut penjelasan Pak Efrem bahwasannya untuk pelaporan tahap awal ini itu diabaikan gitu kan Pak. Ya. Jadi kami konfirmasi ke BPKAD, BPKAD-nya menurut penjelasan dari BPKAD mereka belum dapat informasi perihal tersebut. Ya. Jadi mereka minta surat atau surat ya Pak, surat pemberitahuan BPKAD kalau memang mereka tidak ikut dalam verifikasi tersebut. Nah tadi coba kami konfirmasi, mereka menyatakan bahwasanya tetap ada verifikasi dari BPKAD seperti itu Pak. Ya, silakan Pak Efrem. Ya, cukup satu itu aja ya. Satu itu aja ya. Ya, ini untuk yang pertanyaan ini ya, ini sudah dijelaskan oleh Pak Efrem, sudah tadi ada yang menanyakan ini sudah dijawab. Untuk Bapak Ibu, tolong diperhatikan jawaban Pak Efrem yang ini ya. Silakan Pak Efrem. Iya, jadi untuk BPKAD nanti kami akan siapkan, nanti ada surat ya. Ya akan ada surat pemberitahuan terkait laporan ini ke teman-teman daerah. Kita sudah ada kesepakatan ya dengan Kemendagri, kemarin ada risalah rapatnya dengan Kemendagri dan Kemenkyu bahwa untuk sambil menunggu Permendagri terkait pengelolaan BOK itu ditandatangani atau diundangkan oleh Kemendagri, laporan BOK untuk tahap 1 ini untuk sementara BPKD hanya mendapatkan tembusan ya. Hanya mendapatkan tembusan. Nah, nanti setelah Permendagri keluar, barulah nanti kita akan kita akan lihat kondisinya apakah proses yang approve itu tetap bisa dilaksanakan apa tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk surat nanti kami akan menyampaikan suratnya ya setelah kesepakatan itu ditandatangani oleh semua pihak. Ya, berikutnya dari Dinkes Bengkalis silakan. Ya, Dinkes Bengkalis, silakan menyampaikan pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya Nanda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Mungkin kami ingin memperjelas sedikit saja Pak. Satu, untuk yang virtual account yang berlebih tadi, kan di komponen yang sama. Misalnya di kelas ibu hamil, kita itu sisa duit kita 5 juta. Untuk bulan berikutnya, kita butuh 10 juta. Apakah di RPD itu nanti kita hanya menambahkan 5 juta saja, atau tetap kita buat 10 juta sesuai dengan kebutuhan kita? Terus yang kedua, untuk pertanyaan tentang bagi hasil tadi, Pak, kami ingin menanyakan nanti itu kan disetor ke Kasda ya, Pak ya? Itu apakah nanti penyetorannya setiap kita penyaluran, berarti bertahap penyaluran, atau nanti boleh di akhir tahun? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Silakan Pak Efrem. Ini nomenklaturnya ya, Pak Efrem. Mungkin kalau di Aceh bagi hasil ya, mungkin di daerah lain nomenklaturnya lain. Mungkin sekalian dijelaskan Pak Efrem mekanisme tentang ke PAD tadi. Silakan Pak Efrem. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan RPD tadi,
kalau misalnya di bulan Februari tadi Ibu ngajukan 10 juta ya, 10 juta. Kemudian Ibu udah pakai 5 juta, ya ternyata masih sisa 5 juta, di bulan depan Ibu butuh 10 juta. Ya, yang diajukan hanya 5 juta, karena sudah ada 5 juta yang tersisa di RPD ya, untuk komponen yang sama. Kecuali ada komponen yang berbeda dan Ibu butuh duit lebih, silakan ya. Kemudian yang terkait dengan mekanisme penyetoran jasa giro ya sebagai pendapatan lain-lain daerah yang sah, ini kami masih diskusikan ya dengan Kemendagri sama pihak bank, pihak BNI, apakah akan disetorkan di akhir tahun sekaligus atau nanti disetorkan per tahapan penyaluran. Nanti informasi selanjutnya akan kami sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang tetap berproses saja dulu untuk rekening giro, untuk bunga giro atau untuk bagi hasil kalau teman-teman di Aceh ya, itu tolong diabaikan dan tetap dibiarkan saja dulu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk mekanisme penyetoran nanti akan kami sampaikan kemudian. Tapi kalau misalnya nanti ternyata di daerah sudah ada perda yang menyatakan bahwa pendapatan lain-lain yang sah dari giro itu harus disetorkan pada waktu tertentu, nanti bisa diskusikan dengan kami ya Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Andra. Ya, selanjutnya jadi yang terkait dengan bagi hasil di Aceh, kalau di tempat lain bunga bank sudah jelas ya. Ini di sesi ini sudah ditanya 2-3 kali ini. Mungkin berikutnya Dinkes Nagan Raya, silakan. Ya, Nagan Raya, silakan Nagan Raya. Terima kasih Pak ya. Ya. Mohon izin Pak, saya dari Dinkes Nagan Raya ingin menanyakan terkait dengan kalau tadi pelaporan mungkin sedikit untuk pertanggungjawaban Pak. Karena kebetulan kami Nagan Raya itu mungkin salur tahap pertama. Jadi sudah selesai, kami input di realisasi, kami menolkan dan kami sudah melakukan tahap SPJ sekarang Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, SPJ ini siapakah yang bertanda tangan di kwitansi Pak? Dan di situ ada PPK-nya. Kalau apakah dia kewenangan daripada PA ataukah memang PA nanti mendelegasikan ke kuasa pengguna anggarannya, hal ini kepala puskesmas Pak. Nah, di PPTK-nya itu siapa yang bertanda tangan? Apakah dia Sekretaris Dinkes sebagai penata usaha keuangan ataukah memang siapa Pak? Mohon ini saja Pak yang menjadi permasalahan. Yang kedua Pak, terkait dengan BOK Kabupaten, kami sudah menginput realisasi di aplikasi Lenggara. Namun di situ tidak ada upload SP2D ataupun upload realisasi yang sah. Apakah memang tidak ada upload lagi atau memang bagaimana Pak? Mohon itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Ya. Ini terkait dengan SPJ ini pertanyaan baru ya dari sesi ini. Tapi kalau yang tadi yang pengesahan dari P2D dan segala macam ini udah pertanyaan ketiga ini ya Pak ya. Silakan Pak Efren dijawab Pak Efren. Oke, yang terkait SPJ, nah mungkin yang terkait SPJ ini kalau saran kami tunggu saja dulu Permendagri ya. Permendagrinya kalau sudah diterbitkan, nanti di sana kan kita bisa lihat detail terkait dengan mekanisme pelaporan SPJ tersebut ya. Namun nanti mungkin Mbak Nurul saja yang lebih menguasai terkait hal ini ya, berdasarkan karena beliau pernah melakukan hal ini. Mbak Ul nanti tolong dijawab yang terkait SPJ. Kalau yang terkait laporan BOK Dinkes, di Erenggar sekarang memang kita tidak mensyaratkan upload SP2D. SP2D itu diupload di aplikasinya Aladin ya. Aplikasi Aladin Kemenkeu yang nanti batas waktunya tanggal 30 Juni ya. Silakan dilaporkan ke sana. Silakan Mbak Ulu kalau ada tambahan terkait SPJ ini. Pak Ulnya lagi ada keperluan, Efrem. Oke. Sebab ini penting Pak kami tanyakan karena kami kan dari Januari, Februari, Maret, April. Kalau ini tidak berpengaruh, kita tidak jadikan diperjelas. Mungkin nanti ketika masuk tahap kedua itu sampai bulan 8 berarti nanti menumpuk sayang kawan-kawan di puskesmas Pak. Itu mungkin dari kami. Iya.
Jadi gini, yang SPJ ini mungkin tadi seperti jawaban saya pertama, kita karena gini, draft SPJ ya, draft SPJ mulai dari BKU dan kawan-kawan yang kemarin kami share melalui aplikasi grup kita di Telegram. Nah, itu kan sifatnya masih draft ya. Sifatnya masih draft. Kita masih menunggu Permendagri tersebut ditetapkan ya. Kalau Permendagri tersebut sudah ditetapkan, format-formatnya artinya juga sudah baku ya. Kita nanti butuh beberapa format saja untuk membuat SPJ tersebut. Nah, itu kita tunggu Permendagri. Namun teman-teman tetap bisa membuat semacam apa namanya, buku monitoring ya, buku kontrol. Nah, itu dicatat aja di buku kontrolnya. Sehingga nanti pada saat Permendagri tersebut sudah ditetapkan, diundangkan, nanti Bapak Ibu sudah bisa siap untuk apa namanya, menyampaikan SPJ tersebut. Nah, tetapi prinsipnya kalau kita mengacu kepada laporan keuangan pada umumnya dan berdasarkan draft Permendagri yang ada, penandatanganan apa namanya, penandatanganan SPJ itu kalau kami baca ya, kalau kami baca di draft Permendagri yang baru itu memang belum secara detail ditulis ya, teman-teman dari Dinkes Nagan Raya ini. Sehingga karena kami kemarin diskusi terakhir dengan Kemendagri, masih ada diskusi di internal terkait dengan terutama di teman-teman Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan ya di Kemendagri. Jadi sekali lagi itu belum final, kami takut menginformasikan sesuatu yang salah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi prinsipnya tadi ya, kontrol tetap disiapkan oleh teman-teman di daerah, sehingga nanti pada saat Permendagri tersebut sudah ditetapkan, Bapak Ibu tidak kesulitan ya untuk membuat SPJ-nya. Untuk siapa yang Ini terkait kwitansi, menandatangani, Pak, dikit. mungkin nanti tunggu dulu ya. Jadi kwitansinya Pak bagaimana Pak? Sama juga, karena di dalam kwitansi itu di Permendagri tidak diatur Pak. Apakah jadi kita kembalikan ke peraturan daerah ataukah bagaimana? Karena di Permendagri hanya mengatur penatausahaannya Pak. Kalau SPJ-nya tidak diatur gitu dia. Kalau memang itu ternyata nanti dikembalikan ke daerah, maka kami berproses untuk melanjutkan ke SPJ-nya Pak gitu dia. Ya, ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi ya, tadi di Permendagri itu memang nggak diatur detail ya, tetapi format-formatnya siapa yang tanda tangan sebenarnya diatur detail gitu. Nah, kalau terkait kwitansi, rasanya sih nggak diatur sampai di Permendagri ya. Ya, ikut aturan Tapi daerah betul, aja. Pak, ya. Ya, ikut aturan daerah. Boleh. Kalau aturan Ya, daerah, berarti kami sesuaikan dengan peraturan daerah Pak. Berarti kami sudah bisa melakukannya begitu Pak. Mohon izin. Ya, silakan. Ya, supaya tidak menumpuk ya Pak. Berikutnya. Ya, betul Pak. Ini karena ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya dari ini Pak Simanjuntak. Simanjuntak Ibu apa Bapak ini? Silakan. Silakan Ibu Hot Mauli Simanjuntak. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore Bu. Ya, ini kami dari Puskesmas Borobudur Tuba. Kami ingin menanyakan Pak, kami kan kebetulan transfernya kan ke bank lain, bukan ke bank BNI. Nah, itu adminnya langsung kami potong transfer ke insurnya atau gimana Pak? Ya, ini saja ya pertanyaannya Bu ya. Ya Pak Eprem, silakan Pak Eprem. Ya, jadi admin itu ditanggung oleh end user ya. Jadi misalnya Ibu transfernya ke si petugas A, dia dapat uang transport 100.000 ya. Ketika Ibu transfer menggunakan BI Fast, maka Ibu potong dulu. Ya, Ibu potong dulu 2.500-nya. Jadi Ibu hanya transfer sekitar 97.500 ya. Oke, si gitu ya. Ya, sederhana ya Bu, itu jelas lah ya Bu ya. Ya, bisa dilanjut berikutnya Puskesmas Angge. Ya, kenapa Bu?
kebetulan kan kami udah sempat transfer sesuai dengan yang kan sebenarnya perjalanan kami nih sebenarnya 75.000. Oh. Kami udah sempat transfer 75.000 gitu loh Pak. Terus itu kami transfer balik ulang gitu ya Pak. Jadinya kami minta dari insernya uang adminnya yang 6.500, terus kami transfer balik ke FE. Ya. Ya, seperti Kembalikan itu ya ke Bu. VA. Ya. Oke, cukup ya Bu. Dari Puskesmas Manggeng, silakan. Silakan Puskesmas Manggeng. Baik Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Kami Ya, dari Puskesmas Manggeng ingin bertanya Pak mengenai, jadi kami kan sudah melakukan transfer Pak ke seluruh end user Pak. Jadi statusnya sudah sukses semua. Jadi pertanyaannya kenapa di VA-nya itu tidak berkurang Pak? Dan kami sudah berkoordinasi dengan BSI setempat karena kebetulan kami di Aceh. Jadi BSI-nya menyarankan untuk menyetor dana yang di VA itu ke rekening induk, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau dana yang di VA kita setor ke induk, ke rekening induk, Pak, ini perlakuannya seperti apa, Pak? Apakah nanti terbaca di BOK salurnya atau bagaimana, Pak? Mungkin seperti itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak An, ini langsung direspon aja dulu ya. Duitnya sudah disetorkan apa belum, Pak? Oh, yang dari mana, Pak? Yang tadi katanya mau disetorkan ke rekening induk. Belum. Oke, jadi nggak boleh ya, jangan sekali-kali menyetor duit yang sudah di RPD-kan ke rekening induk ya. Iya. Tolong dicatat, kalau ada teman-teman BSI yang menganjurkan seperti itu, tolong lapor ke kami. Yang pertama. Yang kedua, itu tadi ceritanya gimana? Saya kurang paham. Gagal transfer atau apa? Enggak, bukan gagal, Pak. Jadi status transfernya sudah sukses semua, Pak. Jadi End user. Iya, ke end user. Sudah diterima sama end usernya. Dana di VA-nya tidak berkurang, Pak. Ini bagaimana, Pak? Apakah ini kesalahan sistemnya atau bagaimana? Sebentar dulu, Pak. Sebentar. End usernya udah dapat duitnya belum? Udah, Pak. Udah dicek semua. Udah, Pak. Kalau end usernya udah dapat duit ya berarti kesalahannya ada di sistem BSI-nya. Silakan didiskusikan dengan BSI-nya untuk memperbaiki ya. Iya, Pak. Ya, jelas ya, Pak, dari Puskesmas Manggeng ya. Enggak, jadi solusinya cuma seperti itu, Pak. Iya, itu kan yang punya sistemnya kan BSI. Oh iya. Ya, jadi silakan koordinasi ke BSI untuk dia membalancing via virtual account-nya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya waktu kita sampai jam 16.30 ya, masih ada waktu 7 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan Bu Novianti. Silakan Bu Jairi Novianti, silakan. Kalau tidak ada Bu Rosmawar. Oh, iya ada. Pak, Silakan. izin Pak. Oke. Ya. Maaf kamera saya bisa hilang gitu. Izin terima kasih atas waktunya. Saya dari Puskesmas Tegalan Kota, Kabupaten Injil. Yang mau saya tanyakan begini Pak, saya kebetulan di Puskesmas itu sudah melakukan transfer ke end user itu di bulan Mei untuk pencairan bulan Januari sampai April. Dan saya juga melakukan transfer lagi di bulan Juni untuk kegiatan Mei. Nah, ketika saya melakukan input data realisasi di bulan Juni, yang saya masukkan itu kan realisasi yang bulan Mei. Nah, di situ saya nggak bisa masuk karena saya belum melakukan rencana penarikan dana untuk bulan Juni, karena masih 0 rupiah. Jadi nggak bisa dilakukan pengisian realisasi yang sudah saya lakukan di kegiatan yang di bulan Mei kemarin, walaupun pencairannya di Juni. Kemudian ketika saya melakukan input RPD-nya, aplikasi, dana yang saya minta itu untuk pencairan di Juni itu lebih dari 100 juta. Sementara ketika saya menginput dana tadi, nggak bisa Pak. Di situ
ada warningnya dikatakan dananya melebihi dari yang ada di VA-nya. Jadi apakah memang menunggu dana tahap salur 2 masuk dulu atau bagaimana Pak gitu. Sementara kalau saya validasi datanya sekarang di aplikasi BOK-nya, IDEA Arranger-nya itu nanti berbeda pencairan saya di bulan Juni nanti Pak dengan yang saya minta gitu. Itu saja yang mau saya tanyakan Pak. Terima Ya, kasih. silakan Pak Prem. Oke. Sorry Bu, jadi tadi Ibu lakukan pembayaran di bulan Mei. Ya, Pertanyaan saya di bulan Mei untuk bulan apa? April. Untuk kegiatan Januari sampai April saya lakukan Oke. pencairannya di Mei. Oke, itu kalau dilaporin ada masalah nggak? Oh, itu nggak ada masalah. Oke, terus yang tadi masalah? Kemudian saya masalahnya saya kan melakukan lagi pencairan Mei di Juni, di tanggal 12 Juni. Kemudian saya mau input di Arranger-nya untuk laporan realisasi. Bulan apa? Bulan realisasinya karena saya pencairan di Juni, saya inputnya di Juni, Pak. Nah, itulah salah Ibu di situ. Ibu kan belum mengajukan RPD bulan Juni kan? Belum. Ya, itulah salahnya Ibu di situ. Nah, ketika saya melakukan inputan RPD di Juni, saya kan berencana kegiatan saya total anggaran yang mau saya cairkan di Juni itu 100 juta lebih nih, Pak. Nah, ketika saya input dana itu, ada satu kegiatan kelas balita saya mau input ternyata tidak cukup. Katanya ada warning gitu, Pak. Ibu ajukan RPD dulu di bulan Juni. Kalau nggak ada RPD di bulan Juni ya Ibu nggak bisa buat laporan di bulan Juni. Bukan, saya melakukan inputan di RPD-nya, Pak, tapi timbul warning karena saldo yang ada di tahap satunya tidak mencukupi gitu. Sementara kan sekarang sudah bulan Juni nih Pak gitu. Oh ya, oke. Sekarang rekening seluruh duit yang sudah Ibu punya alokasi berapa di Puskesmas? Alokasi saya untuk salur 1 itu sekitar 300 juta lebih, Pak. 300 juta lebih. Yang sudah diserap sampai bulan Mei kemarin berapa? 200 lebih. Nah, artinya memang Ibu mengajukan RPD itu melebihi total nilai salur tahap 1 atau melebihi duit yang ada di rekening Ibu. Iya, benar Pak. Jadi apakah saya harus menunggu salur 2 masuk dulu Pak untuk input yang Juninya? Ya boleh, silakan. Ibu mau tunggu salur 2 masuk baru bisa menginput RPD bulan Juni, atau pilihan yang kedua adalah Ibu menggunakan duit yang ada saja. Jadi mengajukan RPD tidak boleh melebihi duit yang ada di rekening Ibu. Oh gitu Pak. Info Pak kalau untuk salur 2-nya kapan ya Pak? Salur 2-nya ya setelah Ibu menyampaikan laporan, kan kita kali sosialisasi, Ibu lapor ke kita, nanti kita rekomendasikan. Baru Ya, dapat kita sih salur 2-nya. target mungkin sekitar bulan-bulan Juli, minggu pertama atau minggu kedua ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, waktu kita sudah kurang 2 menit lagi, saya rasa kita memang harus akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah resen, waktu kita tidak cukup untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu bertanya dan kami menjawab. Tapi kalau kita pelajari dari pertanyaan yang ada ini banyak mirip-mirip ininya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa lebih memahami apa yang sudah menjadi jawaban-jawaban dari Pak Efrem. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan kami menghimbau ya Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap petunjuk teknis BOK Salur. Lalu yang kedua meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian ya, supaya tidak terjadi kesalahan transfer atau kesalahan dalam melakukan transaksi. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan serapan ya kepada Bapak Ibu yang dananya sudah diterima tetapi serapannya masih kecil, sehingga dengan dana terserap itu manfaat akan diperoleh oleh masyarakat agar lebih optimal. Apabila Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan Anggaran memfasilitasi Zoom meeting ini ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu dan masih banyak kekurangan karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan fasilitas. Kami mohon maaf yang sebenarnya dari Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih, selalu sukses dan sehat Bapak Ibu di tempat tugasnya masing-masing. Kami akhiri Zoom meeting ini. Selamat sore dan kami persilakan Bapak Ibu bisa
leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berproses. Siap, Pak.